Ketika memandangi langit malam saat cerah, disitulah kita akan melihat gemerlap cahaya berbagai objek alam semesta yang seakan-akan memenuhi langit. Di antara gemerlap bintang dan objek lainnya, sebenarnya ada jaringan raksasa yang tidak terlihat dan menghubungkan berbagai bagian di alam semesta. Inilah yang disebut sebagai filamen kosmis atau benang transparan luar biasa yang memainkan peran utama dalam membentuk berbagai objek serta struktur di alam semesta. Filamen kosmis ini juga bagaikan jaringan raksasa di alam semesta yang menghubungkan berbagai bagian di luar sana, seperti halnya jalan raya super besar yang menghubungkan berbagai kota, tapi ini terletak di luar angkasa. Filamen kosmis terbuat dari materi gelap, gas, dan materi lainnya yang menyusun alam semesta. Jadi, filamen kosmis ini bukanlah benda padat seperti halnya tali atau kawat, melainkan lebih seperti jaringan yang transparan di alam semesta ini. Keberadaan filamen kosmis sangat penting karena mereka berperan sebagai jalur atau jaringan bagi aliran materi di alam semesta. Seperti jalan raya yang memungkinkan mobil untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, filamen kosmis ini memungkinkan materi seperti gas, debu, dan materi lainnya mengalir antara galaksi dan supercluster. Nah, dari semua itu tadi, bagaimanakah filamen kosmis terbentuk? Jadi, struktur jaringan filamen kosmis ini terbentuk karena adanya gravitasi. Ketika materi awal di alam semesta mulai berkumpul bersama karena adanya gaya tarik gravitasi, materi tersebutlah yang membentuk struktur besar seperti filamen kosmis. Hal ini adalah proses alam semesta yang sangat besar dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian, bagaimana para ilmuwan bisa tahu kalau filamen kosmis ini ada? Dalam hal ini, para ilmuwan menggunakan teleskop dan teknologi canggih lainnya untuk dapat melihat filamen kosmis. Namun, sejak awal abad ke-20, para astronom telah menyadari bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari kumpulan galaksi yang terpisah-pisah, tetapi juga memiliki struktur yang lebih besar. Selain itu, para kosmolog juga mulai mengembangkan model dan teori tentang bagaimana struktur kosmik terbentuk. Teori gravitasi milik Isaac Newton serta relativitas umum milik Albert Einstein menjadi dasar untuk memahami bagaimana materi di alam semesta berinteraksi dan membentuk struktur dalam skala besar. Selain itu, pengamatan berbagai galaksi dan supercluster dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan menggunakan teleskop optik dan radio, telah memberikan bukti kuat tentang adanya struktur besar seperti filamen kosmis ini. Pengamatan terhadap pola distribusi galaksi itu menunjukkan adanya hubungan antara berbagai galaksi yang terhubung melalui filamen kosmis. Kemudian, para ilmuwan juga mengembangkan teknik pemetaan 3 dimensi dari distribusi galaksi di alam semesta dengan penggunaan survei redshift yang besar seperti Sloan Digital Sky Survey yang telah memungkinkan para astronom untuk secara akurat melacak dan memetakan filamen kosmis ini di seluruh alam semesta. Dan terakhir, para ilmuwan juga menggunakan simulasi superkomputer yang telah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filamen kosmis terbentuk dan berevolusi seiring waktu. Simulasi superkomputer ini memungkinkan para ilmuwan untuk memahami peran gravitasi, materi gelap, dan energi gelap dalam pembentukan struktur alam semesta termasuk filamen kosmis ini. Nah, dari semua itu tadi, bagaimana sih bentuk dari filamen kosmis dan seberapa besar struktur ini? Jadi, filamen kosmis memiliki bentuk seperti benang-benang panjang yang menjalar di luar angkasa. Kalian bisa bayangkan seperti halnya jaringan benang halus yang sangat tipis, tetapi sangat panjang dan membentang jauh di antara bintang-bintang di alam semesta. Struktur ini bukanlah benda padat, sebaliknya, filamen kosmis terdiri dari materi yang sangat langka seperti gas hidrogen dan materi gelap yang membentuk jaringan transparan di alam semesta.
filamen kosmis memiliki panjang yang sangat besar, bahkan mencapai puluhan juta tahun cahaya, tetapi lebarnya sangat kecil dibandingkan dengan panjangnya, mungkin hanya beberapa juta tahun cahaya saja. Jadi, jika kalian memperhatikan gambar alam semesta yang menampilkan filamen kosmis, maka kalian akan melihat garis-garis tipis yang melintang di antara berbagai struktur kosmik seperti galaksi dan juga supercluster. Setelah mengetahui mengenai beberapa hal tadi, dengan mempelajari filamen kosmis ini, para ilmuwan dapat lebih memahami bagaimana alam semesta kita terbentuk dan juga berkembang. Mereka juga dapat mengetahui lebih banyak tentang materi gelap dan energi gelap yang merupakan dua komponen misterius yang menyusun sebagian besar alam semesta kita. Filamen kosmis menggambarkan betapa luar biasanya struktur alam semesta yang tidak terbayangkan. Melalui penelitian lebih lanjut tentang filamen kosmis ini, kelak akan dapat membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang misteri alam semesta, serta memperluas pandangan manusia tentang tempat kita di alam semesta yang sangat luas ini. Terakhir, sekaligus merupakan hal yang berkaitan juga dengan filamen kosmis ini, yaitu adalah web kosmis. Filamen kosmis merupakan bagian dari web kosmis, dan web kosmis sendiri adalah kerangka besar dari struktur alam semesta yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk filamen kosmis tadi, simpul supercluster, dan ruang kosong di antara struktur tersebut. Berbagai struktur tersebut membentuk kerangka kosmik yang kompleks di alam semesta dan memainkan peran penting dalam membentuk dan mengatur distribusi galaksi, materi gelap, dan energi gelap di seluruh alam semesta. Jadi, web kosmis bersama dengan berbagai struktur individunya termasuk filamen kosmis tadi adalah bagian integral dari kerangka alam semesta yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana alam semesta terbentuk, berkembang, dan berinteraksi dalam skala yang sangat besar. Berbagai objek dan struktur besar seperti halnya bintang dan galaksi raksasa, tembok besar Hercules Corona Borealis, Norma Cluster, Laniakea Supercluster adalah bagian dari web kosmis dengan filamen kosmisnya yang menyebarkan seluruh materi dalam membentuk berbagai struktur skala besar yang telah diketahui tadi. Pada intinya, semua yang sudah kita bahas dalam video ini adalah kerangka besar yang membentuk seluruh struktur di alam semesta kita. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.